Dan pemirsa untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan politisi Partai Gerindra Sugiat Santoso, kemudian Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI, sudah ada Mas Jayadi Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Atama. Ada Adisa di studio. Saya langsung saja mungkin ini ingin ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, ini kita tahu reshuffle sudah berjalan, menteri-menteri sudah dilantik, namun menyisakan 2 kursi yang masih kosong dan juga belum ada nama definitifnya. Nah, 2 posisi menteri yang kosong ini, kalau menurut Anda, kenapa sih tidak langsung diisi? Apakah ada bergain dari partai-partai politik, termasuk Gerindra mungkin? Ya, yang pertama kita pahami bahwa sama seperti yang disampaikan, reshuffle ini merupakan hak prerogatif dari Presiden. Apa motifnya, kapan, dan siapa-siapa yang akan direshuffle dan siapa penggantinya. Saya pikir terkait dengan itu, ya kita tunggu saja terkait dengan siapa pengganti Menko Polhukam yang walaupun sesungguhnya pada pengumuman dari Menteri Sekretariat Negara kemarin itu tugas-tugas teknisnya sekarang diemban oleh Pak Syafri Samsudin sebagai Menko Polhukam ad interim yang merangkap juga Menteri Pertahanan. Terkait dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, tadi dijelaskan oleh Mas Prasetyo Adi sebagai Mensesnek bahwa mungkin tinggal persoalan teknisnya saja, bahwa sosoknya masih di luar kota, kita tunggu beberapa hari ini. Saya pikir nanti dalam tempo yang secepat-cepatnya juga akan diumumkan dan dilantik. Tapi yang paling penting saya menganggap bahwa reshuffle kali ini punya semangat baru bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ke depan itu mungkin secara kinerja akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, baik. Tapi kalau di Gerindra sendiri begitu ya, ini partai Presiden Prabowo juga, apakah kemudian tidak ada obrolan kah atau mungkin bocoran kenapa kemudian Presiden memilih untuk membiarkan kosong dulu nih untuk 2 kursinya begitu ya? Kan biasanya juga selalu ada komunikasi dulu sepertinya dengan ketua umum partai politik. Ya, saya yakin dan percaya walaupun ini menjadi hak prerogatif Presiden, Pak Prabowo pasti akan memberi pertimbangan yang sangat banyak lah. Misalnya terkait dengan yang paling utama pasti bahwa pertimbangan Pak Prabowo terkait dengan reshuffle adalah basisnya evaluasi kinerja. Yang kedua pasti adalah konsolidasi di pemerintahannya. Bagaimana teknis konsolidasi pemerintahan, pasti beliau akan berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang selama ini menyatakan dukungan pada beliau, dan terkait dengan siapa sosoknya saya pikir ya tidak ada juga harus saya yakin dan percaya bahwa misalnya Menko Polhukam pasti Pak Prabowo akan mencari sosok, apalagi Menko Polhukam ini kan secara teknis membawahi kementerian yang sangat krusial ya, kementerian dan lembaga, membawahi institusi kepolisian, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kalau kita belajar dari peristiwa yang terjadi kemarin, saya akan dan percaya sosok Menko Polhukam yang akan dicari adalah Pak Prabowo adalah sosok yang bisa mengorkestrasi semua kementerian dan lembaga supaya stabilitas politik, stabilitas keamanan bisa terjaga dan tidak terulang lagi peristiwa penjarahan, peristiwa kerusuhan seperti yang kemarin. Oke, ini kalau artinya memang kursi untuk Menko Polhukam ini menjadi kursi yang cukup panas begitu ya, karena untuk mengendalikan semua hal yang tadi Anda sampaikan. Kalau gitu saya ke Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi Hanan, reshuffle mungkin sebagian pihak juga cukup terkejut Mas Jayadi. Ini karena menyisakan ada kursi kosong, 2 kursi kosong begitu ya. Tidak mungkin dong Mas Jayadi kalau seandainya 2 kosong dibiarkan karena reshuffle-nya memang setengah hati begitu. Tapi sepertinya lebih ke Presiden Prabowo ini penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan, sebagaimana tadi yang disampaikan juga oleh Bang Sugiat. Mas Jayadi Hanan, seperti apa pandangannya? Ya, kalau Menteri Pemuda Olahraga salah satu pertimbangan pentingnya itu politik ya, karena itu kan posisi yang selama ini diisi oleh Golkar. Nah, pertanyaannya apakah akan diisi Golkar lagi? Logikanya mungkin tidak ya. Kenapa? Karena Golkar kan sudah mendapat tambahan kursi 1, yaitu di Kementerian P2MI yang diisi oleh Pak Muhtarudin. Ya, tapi kita nggak tahu, seperti kata Pak Sugiat tadi kan, pertimbangan yang paling tahu tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala dan Pak Prabowo kan, begitu ya Pak Sugiat. Jadi untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan demikian pertimbangan politik itu menjadi penting gitu. Kalau misalnya jadi menurut saya di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu, kalau kita mau menduga-duga, kemungkinan pertimbangannya bisa berasal dari 3 sumber.
Satu dari Golkar, itu berarti Golkar mendapat tambahan satu kursi lagi, itu berarti harus dikomunikasikan dengan partai politik yang lain. Atau dari PKB, karena selama ini Pak Abdul Qadir Karding yang mengisi Menteri P2M itu kan dari PKB, terlepas dari bagaimana hubungan Pak Karding dengan PKB-nya ya, tapi kan simbolnya PKB. Atau dari yang lain, kalau dari yang di luar PKB sama Golkar, kemungkinan besar itu ya diisi oleh kader Gerindra saya kira, karena itu kan reshuffle kali ini bukan hanya soal kinerja tapi juga konsolidasi yang lebih kuat di posisi Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi. Itu kalau untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harusnya kan kalau memang hanya soal teknis, harusnya kan sudah muncul namanya kan. Kan kalau luar kota seberapa jauh sih? Luar kota itu paling jauh Papua kan. Papua itu paling 5 jam kalau pengalaman saya Pak Sugiat. Luar kota biasanya bukan luar negeri, kalau luar negeri disebutkan gitu. Katakanlah luar negeri itu, kalau luar negeri Amerika itu 2 hari paling ya. Itu satu. Nah, kalau Kementerian Polka mungkin pertimbangannya jauh lebih banyak, tentu saja selain kinerja, pertimbangan teknokratis, juga pertimbangan politik ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah Pak Sapri Syamsuddin yang akan mengisi posisi tetap itu? Ya, kan itu mungkin saja. Jadi kalau ditanya siapakah calon pengganti Menko Polhukam, bisa aja Pak Sapri Syamsuddin sendiri. Karena kan sebagai figur sipil yang berasal dari tentara dan sangat dekat, sangat lama menjadi timnya Pak Prabowo, tentu kalau Pak Prabowo memberikan kepercayaan kepada Pak Sapri untuk mengelola keamanan di Indonesia yang sedang sangat krusial seperti kata Pak Sugiat tadi, itu masuk akal. Jadi pertanyaannya, kalau memang Pak Sapri yang masuk, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang ganti Pak Sapri di Kemenhan kan gitu. Kalau ini saya kira agak lebih mudah dijawab. Kemungkinan besar itu kalau melihat track record selama ini, mulai dari Pak Prabowo selama 5 tahun periode Pak Jokowi yang kedua itu, kemudian yang sekarang, kemungkinan Kemenhan akan diisi oleh figur sipil yang berasal dari militer gitu. Mungkin Menhan sekarang Pak Doni, atau mungkin yang lain yang dipercaya oleh Pak Prabowo. Nah, tapi kalau misalnya ternyata Pak Sapri memang hanya ad interim, maka memang bisa membuka beberapa kemungkinan tuh. Misalnya kalau kita lihat sosok Pak Budi Gunawan, selain figur senior, bagaimanapun ada aspek politik yang melekat dengan Pak Budi Gunawan ya, walaupun dia bukan orang partai politik secara resmi. Yeah. Karena Pak Budi Gunawan kan punya kedekatan dengan partai PDI Perjuangan, terutama dengan Ibu Mega. Nah, apakah pertimbangan itu masih akan dipakai oleh Pak Prabowo untuk menunjuk orang di Kementerian Pertahanan? Kalau itu betul, berarti akan dicari figur senior yang bisa menjadi jembatan penghubung kepada Ibu Megawati atau kepada PDI. Nah, bisa saja figur senior, kita belum tahu figur senior, akan ada figur senior yang mungkin untuk itu, seperti misalnya Mahfud MD ya. Mahfud MD kan figur yang juga lama dekat dengan Pak Prabowo, walaupun di pemilu kemarin berseberangan politik, tapi kan Pak Mahfud pernah menjadi ketua tim sukses Pak Prabowo di pemilu 2014, begitu. Jadi saya kira pertimbangan politik selain teknokratis itu menjadi pertimbangan bagi Pak Prabowo untuk menggantikan siapa yang akan menjadi mengisi Menko Polhukam maupun mengisi Menteri Pemuda Menpora. Oke, baik. Kalau pertimbangannya demikian begitu ya, kemudian jika memang Pak Syarif Syamsuddin ini akan kemudian menjabat menjadi Menko Polhukam, artinya akan ada reshuffle lanjutan yang untuk kemudian menggantikan di Menteri Pertahanan. Sementara artinya erat kaitannya sebetulnya kalau untuk Kemenpora ataupun Menpora ini kemudian beririsan juga begitu ya dengan aspek politik, itu sebetulnya tidak bisa dihindarkan juga, Mas Jayadi Hanan. Iya, karena kan Menpora itu kan posnya diisi oleh partai politik, Golkar kan. Sementara ada menteri dari partai politik yang lain yang diganti, yaitu Menteri P2MI. Lalu Golkar sudah masuk lagi satu, yaitu Pak Muhtarudin. Nah, apakah masih ada hitung-hitungan seperti itu? Atau misalnya Pak Prabowo kepada Golkar, Pak Prabowo mengatakan kan sudah dapat tambahan posisi Golkar kan tetap tuh. Nah, apakah posisi Menpora itu tidak akan diberikan kepada PKB? Kalau tidak diberikan kepada PKB, satu harus menjelaskan kepada PKB ya,
Ya, itu kalau PKB misalnya bertanya, paling tidak mengkomunikasikan. Yang kedua, kepada Golkar bahwa menterinya diambil dari Menpora lalu diganti yang lain gitu. Nah, kan kita sekarang mulai beredar rumor di luar kan, ada beberapa nama muda yang mungkin dugaan saya mungkin di Menpora itu akan tetap figur muda ya, figur muda. Nah, kalau figur muda yang muncul seperti muda seperti Pak Dito Aryo Tejo itu, ya nama-nama yang sudah mulai beredar selain Putri Komarudin dari Golkar, juga ada nama-nama, ada wakil Menpora kan, Taufik Hidayat misalnya, atau ada juga figur yang disebut Raffi Ahmad. Tapi jangan lupa Gerindra juga punya figur yang selain sudah cukup lama di politik menjadi anggota DPR, tapi juga punya latar belakang olahraga yang cukup baik ya, dan cukup dikenal publik, yaitu Moreno Suprapto. Jadi jadi kalau nama-nama itu berada di publik itu juga masuk akal gitu menurut saya. Tapi sekali lagi seringkali pertimbangan untuk menentukan menteri itu seringkali last minute gitu, Pak. Nah, tapi jangan lupa selain dua posisi kosong ini harus diisi, kan masih ada pertanyaan tentang bagaimana posisi Noel di Kementerian Ketenagakerjaan, wakil menteri. Apakah akan diganti atau tidak, atau dihapus tuh posisi wakil menteri, dibiarkan jadi dikosongkan atau dihapus gitu. Itu juga jadi pertanyaan. Nah, bagaimana respon dari pemerintah dalam ini Pak Prabowo terhadap posisi tersebut? Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Sugiyat. Pak Sugiyat, ini kalau melihat begitu ya dari kursi kosong yang ada saat ini, baik itu dari Kemenko Polhukam kan sudah diisi, namun memang belum ada untuk nama resmi penggantinya begitu ya, baru Pak Syafri Syamsuddin begitu ad interim. Lantas kalau untuk Kemenpora, untuk yang mengisi kursi Menpora sendiri, jika kemudian kita biarkan cenderung begitu lama, apakah ini tidak akan menimbulkan suatu polemik baru begitu, pertanyaan-pertanyaan baru yang kemudian spekulasinya ditebar begitu saja begitu ke publik? Ya, saya optimis bahwa terkait dengan pengisian posisi Menteri Pemuda dan Olahraga mungkin 1-2 hari ini akan tuntas. Tapi memang saya pikir mungkin ini menjadi pertimbangan Bapak Presiden Prabowo bahwa ada atensi khusus bagaimana mencari sosok Menteri Pemuda dan Olahraga yang betul-betul bisa melakukan pembangunan kepemudaan dan melakukan pembangunan keolahragaan. Apalagi kan kita seperti yang selalu didengungkan oleh Bapak Prabowo Subianto bahwa 2045 kita akan mencapai Indonesia emas, demografi kita, bonus demografinya akan sangat sekitar 60-70% penduduk kita adalah generasi muda. Saya pikir belum lagi memang sejak muda juga Pak Prabowo sangat atensi bagaimana pengembangan olahraga kita supaya berprestasi bukan hanya di tingkat nasional juga di tingkat internasional. Saya yakin dan percaya dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, bukan hanya pertimbangan politik ya, pertimbangan-pertimbangan seperti itu, Bapak Prabowo akan mencari sosok yang terbaik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Begitu juga tadi misalnya dengan Menko Polhukam. Saya sangat berprasangka baik bahwa sosok yang akan ditugaskan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Menko Polhukam basisnya adalah kinerja. Kalau basisnya adalah komunikasi politik, saya merasa bahwa konsolidasi politik yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto selama hampir 1 tahun, sekitar 10 bulan, tidak ada kendala. Misalnya dengan Bu Mega. Berkali-kali kan mengatakan bahwa Bu Mega, PDIP akan tetap mendukung kebijakan program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, walaupun di luar pemerintahan. Saya pikir tidak ada kendala komunikasi politik apapun sampai harus bagi-bagi kabinet konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, khususnya terkait dengan Menko Polhukam. Saya yakin dan optimis bahwa Menko Polhukam yang akan ditugaskan oleh Bapak Prabowo, walaupun sekarang sebetulnya secara teknis sudah ada pejabatnya secara ad interim, adalah sosok yang bisa mengorkestrasi semua kementerian lembaga di bawah kepemimpinan Menko Polhukam, seperti yang saya katakan tadi, seperti kepolisian, TNI Polri, agar tidak ada lagi peristiwa-peristiwa kerusuhan dan penjarahan seperti yang terjadi tanggal 25, 28, 29 Agustus kemarin. Oke, baik. Nah, kalau basisnya adalah kinerja, begitu ya, lantas kalau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, apakah kemudian sosok dari Menpora yang sebelumnya ini memang cenderung secara kinerja belum cukup memuaskan bagi Presiden Prabowo Subianto? Sebaliknya, kalau untuk yang Kemenko Polhukam, mungkinkah ini terkait juga erat kaitannya reshuffle dengan adanya gelombang unjuk rasa kemarin? Begitu ya, Pak Sugiyat?
Ya, saya yakin dan percaya apa yang kita saksikan bersama tragedi kemarin bukan hanya dalam konteks gerakan murni civil society atau gerakan mahasiswa yang menuntut 17+8 yang kita ketahui secara bersama-sama, tapi kan ada juga peristiwa yang sangat menyedihkan, misalnya kerusuhan di mana-mana, gedung DPR dibakar, penjarahan di mana-mana, ada beberapa rumah, bahkan rumah Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, pejabat negara itu dibakar, dan Pak Prabowo dijarah, dan Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa ada indikasi makar dan ada indikasi teror terkait dengan peristiwa itu. Saya akan percaya pasti Pak Prabowo akan mencari sosok Menko Polkam yang bisa menanggulangi hal tersebut supaya tidak terulang di kemudian hari. Saya pikir itu. Oke, nah kalau kita lihat terkhusus untuk yang menduduki kursi Menpora ini santer begitu ya, sudah ada sejumlah nama yang kemudian mencuat akan menduduki kursi Menpora. Ada nama Raffi Ahmad, sebagaimana disampaikan juga oleh Mas Jayadi Hanan, ini ada Putri Komarudin maupun dari Taufik Hidayat. Kalau dari Pak Sugiat sendiri, Anda melihat ini dari Gerindra mungkin dari ketiga nama ini apakah ini cukup cocok begitu ya, dan juga sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili sebagai representasi pemuda? Ya, saya mengenal beberapa dari sosok yang disebut tadi, misalnya Raffi Ahmad, beliau adalah sahabat saya. Saya pikir dari segi prestasi, beliau salah satu anak muda terbaik lah di Republik ini. Punya bisnis yang besar, juga kegiatan sosialnya sangat banyak. Begitu misalnya Putri Komarudin, beliau adalah anak dari senior saya, Bang Adi Komarudin, di DPR. Saya pikir juga punya kapasitas untuk itu. Begitu juga misalnya Bang Taufik Kemas, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Bang Taufik Hidayat juga punya prestasi yang itu di dunia internasional sudah diakui. Begitu juga misalnya tadi disebut nama Murino Suprapto, itu kawan saya di DPR. Saya pikir siapapun nanti yang akan didukung oleh atau diputuskan oleh Bapak Presiden kita sebagai Menpora, saya pikir pasti adalah anak muda terbaik yang memang bisa diamanahkan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke, baik. Nah, kalau dari Mas Jayadi Hanan sendiri mungkin untuk melihat sosok-sosok yang kemudian nama-nama ini sudah beredar begitu ya, di publik melihat tiga sosok tersebut, kalau Mas Jayadi Hanan seperti apa? Ya, saya kira kalau untuk yang Kemenpora itu satu ya sebaiknya figur muda ya, karena selama ini dia menjadi simbol. Apalagi dia ngurus masalah-masalah kepemudaan juga. Dan dari segi kapasitas maupun rekam jejaknya, dia harus punya kemampuan di bidang kepemudaan dan khususnya juga di bidang keolahragaan. Karena kan ada tugas khusus, yaitu tugas keolahragaan itu. Jadi kalau orang yang masih hanya muda, tapi tidak punya kaitan, tidak punya prestasi dan tidak mengerti betul dengan dunia olahraga, maka mungkin itu kriterianya kurang menurut saya. Dicari aja dari nama-nama itu yang bisa. Banyak kan, seperti kata Pak Sugiat tadi. Selain nama-nama yang beredar kan banyak sekali di luar sana nama-nama yang punya kapasitas kepemudaan sekaligus juga mengerti dunia olahraga. Dan kita berharap dunia olahraga menjadi salah satu simbol ya kebanggaan kita di dunia, bukan hanya di tingkat regional tapi juga tingkat internasional. Oke, baik. Sementara kalau untuk di Menko Polkam, Mas Jayadi Hanan melihatnya seperti apa nih kriteria yang pas dari kacamata Anda untuk menduduki kursi panas dari Menko Polkam? Ya itu dia harus figur senior yang betul-betul dipercaya oleh Presiden, tapi sekaligus dia juga punya kemampuan dan hubungan yang baik. Karena dia harus mengkoordinasi banyak sekali organ-organ penting termasuk TNI dan Polri ya, terutama Polri. Jadi dia harus figur senior. Nah, dalam konteks itu Pak Sapri bisa memenuhi syarat untuk itu ya. Tetapi kan kalau Pak Sapri kembali kepada Menteri Pertahanan, ya ada sejumlah figur senior lain yang bisa ditarik. Bisa aja misalnya nama seperti yang saya sebut tadi Pak Mahfud MD misalnya ya, atau figur lain. Ya, yang mungkin, atau Pak Prabowo sekaligus mau melakukan perampingan terhadap kabinet, ya misalnya Pak Yusril dikumpulkan lagi tuh, kan kemarin kan Menko itu Polhukam, bukan hanya Polkam, periode lalu kan, jadi bisa saja Pak Yusril misalnya, jadi digabung lagi tuh menjadi Polhukam, sehingga kabinetnya ramping sedikit, gitu. Jadi reshuffle ini
menurut saya bisa jadi momentum Pak Prabowo bukan hanya untuk mengutak-atik nama, tapi juga mengutak-atik struktur. Karena bagaimanapun strukturnya terlalu besar gitu, terlalu gemuk. Dan itu bertentangan dengan salah satu misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu efisiensi. Oke, baik. Kalau begitu terakhir untuk Pak Sugiat, saya juga ingin tahu pandangannya bagaimana untuk menjawab jawaban dari Pak Jayadi Hanan, begitu ya, perampingan kabinet mungkin tidak untuk kemudian dilakukan juga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat ada satu kementerian juga yang kemudian ditambahkan, Kementerian Haji dan Umroh. Mungkinkah dengan adanya reshuffle ini untuk kemudian merampingkan juga sebagaimana semangat efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo? Ya, saya mengklarifikasi kalau terkait dengan Kementerian Haji dan Umroh itu bukan penambahan, tapi menggeser yang selama ini adalah Badan Haji dan Umroh. Itu setelah Undang-Undang Haji dan Umroh disahkan, dibentuk kementerian, bukan lagi sebagai badan. Jadi tidak menambahkan dengan apa yang sudah dilantik oleh Pak Prabowo ketika pelantikan kabinet yang pertama sekali. Ya. Hanya menggeser jadi badan menjadi menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanismenya apakah dirampingkan atau tetap seperti sekarang, tetap saya yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi tujuan dari Bapak Prabowo Subianto ketika nanti menentukan siapa Menteri Koordinator Politik dan Keamanan itu, basisnya adalah bagaimana beliau berharap stabilitas politik, stabilitas keamanan itu terjaga. Tidak terulang lagi peristiwa seperti yang kemarin, penjarahan, pembakaran gedung DPR. Karena apa? Karena di 2026 itu APBN 2026 itu murni menjadi desain dari Bapak Presiden Prabowo. Saya pikir beliau semangatnya ingin mengeksekusi program-program pembangunan yang terkait dengan hajat hidup rakyat. Beliau nggak mau lagi program-program itu terkendala oleh hal-hal yang saya pikir bisa merusak suasana seperti kerusuhan dan penjarahan seperti kemarin. Saya yakin dan percaya siapapun sosoknya nanti, Menko Polhukam adalah orang yang bisa menggaransi terjadi jaminan stabilitas politik dan stabilitas keamanan agar program-program yang terkait dengan hajat hidup rakyat yang menjadi cita-cita Pak Prabowo itu bisa tereksekusi di 2026. Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan siapa sebetulnya sosok yang akan mengisi 2 kursi yang masih kosong. Terima kasih kalau begitu Pak Sugiat maupun Mas Jayadi Hanan sudah berbagi pandangan dan juga waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat selalu, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.